I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi hukum-hukum mempusakai maut tikah dari dosen pengampu Agung Setia Magister Pendidikan. Hukum mempusakai memiliki 3 rukun, yaitu 1. Maurus berasal dari bahasa Arab yang sering diartikan sebagai pewaris, yaitu orang memberikan harta warisan dalam sistem hukum warisan Islam. Maurus adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, baik meninggal dunia secara hakiki sejati maupun hukum menurut putusan hakim, yang meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang hidup. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 171 huruf B, yaitu pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan orang berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Istilah pewarisan secara khusus berkaitan dengan 1. Proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya. 2. Waris sering diterjemahkan sebagai ahli waris, yaitu orang yang berhak mewarisi karena mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan kerabatan, nasab, pernikahan, atau lainnya. Sedangkan pengertian ahli waris menurut KHI pasal 171 huruf C, yaitu ahli waris adalah orang pada saat pewarisan meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan pewarisan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan HI pasal 172, ahli waris dipandang beragama Islam. Di sini mereka yang dapat diketahui adalah kartu identitas dari hukum atau amalan atau kesaksian. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang baru dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Yang ketiga, maurus tikah di kalangan ahli pewaris. Istilah maurus tikah dapat dikenal dengan nama tikah atau harta peninggalan, yakni harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil atau dibayari perawatan, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan wasiat. Namun menurut KHI, di antara warisan dengan harta peninggalan memiliki perbedaan. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, Rafi Kaduri dan Soraya. Jawaban ke-1, rukun hukum mempusakai dalam Islam mengacu pada syarat-syarat yang harus dipatuhi agar pewarisan harta warisan dianggap sah. Hukum-hukum ini mencakup aspek-aspek sangat penting seperti kepantian orang yang mewariskan, kehidupan orang yang mewarisi, hubungan ahli waris dengan si mayat dengan alasan menetapkan seseorang sebagai ahli waris. Jawaban yang kedua, terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi agar pewarisan harta warisan dianggap sah dalam Islam, yaitu matinya orang yang mewariskan, hidupnya orang yang mewarisi, terdapat hubungan ahli waris dengan si mati. 1. Alasan yang menetapkan seseorang sebagai ahli waris. Jawaban yang ketiga, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar mempusakai dianggap sah dalam Islam, yaitu tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang pewarisan seperti perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Terus pembagian harta warisan yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis, seperti bagian seseorang anak laki yang sama dengan bagian 2 anak perempuan, dan jika anak perempuan itu seseorang saja maka ia diperolehkan separuh harta. Jawaban nomor 4, untuk memastikan bahwa mempusakai dilakukan dengan benar sesuai dengan ajaran Islam, sebaiknya mengikuti langkah-langkah berikut. Adanya kualitas
konsultasi dengan ulama atau ahli warisan komponen dalam masalah pewarisan harta warisan. Yang kedua, pelajari dan pahami ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Yang ketiga, pastikan bahwa semua syarat yang hukum pusaka telah dipenuhi, termasuk matinya orang yang mewariskan, hidupnya orang yang mewarisi, terdapat dalam hubungan ahli waris dengan si mayat, dan alasan menetapkan seseorang sebagai ahli waris. Jawaban yang kelima, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan hukum-hukum mempusakai antara berbagai mazhab aliran dalam Islam. Misalnya dalam mazhab Syafi'i, seseorang ibu tidak mendapatkan. Yang kelima, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan hukum-hukum mempusakai antara berbagai aliran mazhab dalam Islam. Misalnya dalam mazhab Syafi'i, seseorang ibu tidak mendapatkan bagian warisan jika terdapat anak laki-laki yang masih hidup, sedangkan mazhab Hanafi, seseorang ibu tidak mendapatkan bagian warisan meskipun terdapat anak laki-laki yang masih hidup. Oleh karena itu, penting untuk memahami mazhab yang dianut oleh konteks pewarisan harta warisan tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Jika kurangnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.